Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pengurus jenazah yang memandikan jenazah pejabat yang melakukan pesugihan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Aku terlibat dalam pengurusan jenazah lebih dari 16 tahun. Sebab dalam kurun waktu tersebut, macam-macam jenis jenazah sudah aku tangani. Ada yang meninggal dunia akibat kecelakaan, ada yang sakit tua, sakit jantung, bunuh diri, dan sebagainya. Tetapi dari semua hal itu, pengalaman mengurus satu jenazah seorang pejabat kaya serta berpengaruh ini menyebabkan saya mendapatkan kesempatan istimewa sepanjang hidup. Inilah pertama bagi saya sebagai pemandi jenazah, bertemu hal yang cukup aneh, menyedihkan, menakutkan, sekaligus memberikan banyak hikmah. Sebagai pengurus jenazah tetap di tempat tinggalku, aku diminta oleh anak almarhum untuk mengurus dan memandikan jenazah bapaknya. Lantas aku segera bergegas pergi ke rumah pejabat tersebut. Ketika aku sampai di rumah almarhum, tercium bau busuk yang sangat menyengat dari jenazah itu. Baunya cukup menjijikkan dan memualkan perutku. Aku telah mengurus banyak jenazah, tetapi tidak pernah aku bertemu dengan jenazah yang berbau sebusuk ini. Ketika aku melihat wajah almarhum, sekali lagi aku tersentuh. Aku lihat wajahnya seperti dirundung oleh macam-macam perasaan takut, cemas, kesal, dan lainnya. Lantas aku segera memandikan jenazah tersebut dengan ditemani oleh anaknya. Tetapi ketika memandikan jenazah pejabat itu, kejadian aneh pun kembali terjadi. Sekedar untuk pengetahuan teman-teman, apabila memandikan jenazah, badan jenazah itu perlu dibangunkan sedikit dan perutnya hendaklah diurut-urut untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa. Maka aku pun mengerut perut almarhum. Tetapi apa yang terjadi pada hari itu sangat mengejutkan. Kotorannya tidak keluar dari dubur, tetapi keluar melalui mulutnya. Hatiku pun berdebar-debar. Apa yang sedang terjadi di depanku ini? Aku pun segera berdoa dalam hati agar hal itu tidak terulang lagi. Tetapi ketentuan Allah pun berlaku. Ketika aku mengerut perut jenazah itu untuk kali terakhir, keluarlah dari mulut jenazah itu kotoran bersamaan dengan belatung yang masih hidup. Kulihat wajah anak almarhum seperti terkejut, mungkin malu dengan apa yang terjadi kepada jenazah bapaknya. Kemudian saya meminta salah seorang anak almarhum untuk pergi memanggil semua saudara-saudaranya. Almarhum pada dasarnya seorang yang sangat beruntung karena mempunyai 7 orang anak, kesemuanya laki-laki. Ketika semua anak almarhum masuk ke dalam ruangan, kemudian saya meminta izin serta bantuan mereka untuk menunggingkan jenazah bapaknya itu. Ketika jenazah tersebut ditunggingkan, tiba-tiba keluarlah belatung-belatung yang masih hidup. Suasana pun menjadi semakin panik. Benar-benar kejadian yang luar biasa, sulit diterima akal pikiran manusia. Saya pun segera berdoa dan berharap tidak terjadi lagi kejadian yang lebih aneh. Selepas itu, saya kembali memandikan jenazah tersebut, lalu mengambilkan wudhu dan meminta anak-anaknya untuk menyiapkan kain kafan. Lalu saya membawa jenazah itu ke dalam kamarnya dan tidak mengizinkan seorang pun untuk melihat upacara itu, terkecuali ahli waris yang terdekat. Sebab saya takut kejadian yang lebih aneh akan terjadi kembali. Dan benar saja, ketika jenazah itu diletakkan di atas kain kafan, kudapati kain kafan itu
hanya cukup menutupi ujung kepala dan kakinya, tidak lebih. Karena hal itu, aku tak dapat mengikat kepala dan kakinya. Tidak keterlaluan juga kalau aku katakan, sepertinya kain kafan itu tidak mau menerima mayat tersebut. Atau mungkin anaknya yang hilap dikala memotong kain kafan itu. Lalu kuambilkan kain kafan yang baru dan kulebihkan potongannya. Tetapi tetap saja, ketika mayat itu diletakkan di atas kain kafan itu hanya cukup menutupi ujung kepala dan kakinya saja, tidak lebih. Jadi mau tidak mau, aku sambungkan kain kafan itu, supaya bisa mengikat kaki dan kepala jenazah tersebut. Hanya itu yang aku dapat lakukan. Dalam waktu yang sama, aku berdoa kepada Allah. Jangan kau hinakan jenazah ini ya Allah, cukup sekedar peringatan kepada hamba-Mu ini. Setelah itu aku berikan taklimat tentang sholat jenazah tadi. Tetapi satu lagi masalah muncul. Jenazah itu tidak dapat diantarkan ke kuburan karena tidak adanya mobil jenazah. Saya pun menghubungi kelurahan, pusat Islam, masjid dan sebagainya. Mobil jenazah semua sedang terpakai. Suatu hal yang menurut pikiran saya bukan sekedar kebetulan. Dalam keadaan itu, seorang hamba Allah muncul menawarkan bantuan. Lelaki itu memintaku untuk menunggu sebentar. Lalu ia mengeluarkan mobil pick-up dari garasi rumahnya. Tetapi ketika dia sedang memarkirkan mobil pick-up di rumah almarhum, tiba-tiba istrinya keluar. Dan dengan suara yang tegas, ia berkata, "Mas, saya tidak perbolehkan mobil kita ini digunakan untuk angkat jenazah itu." Renungkanlah, kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin seorang wanita berkata seperti itu. Jadi mau tidak mau, aku suruh lelaki yang punya mobil pickup tadi untuk membawa mobilnya kembali. Setelah itu muncul lagi seseorang lelaki menawarkan bantuannya. Dia meminta izin kepada saya 15 menit untuk mencuci mobil pickupnya itu. Dalam jangka waktu yang ditetapkan itu, muncul mobil pick-up tersebut, tapi dalam keadaan basah kuyup. Ternyata mobil pick-up itu digunakan oleh lelaki tadi untuk menjual ayamnya ke pasar. Singkat cerita, aku naikkan jenazah itu ke dalam mobil pick-up tersebut, dan di dalam perjalanan menuju kawasan kuburan, saya berpesan kepada anak-anaknya supaya masyarakat tidak usah membantu kami menguburkan jenazah tersebut. Aku tidak mau mereka melihat lagi peristiwa ganjil. Rupanya apa yang kutakutkan itu berlaku sekali lagi. Sesampainya jenazah tiba di tanah pekuburan, aku perintahkan 3 orang anaknya untuk turun ke dalam liang lahat, dan 4 lagi untuk menurunkan jenazahnya dari atas. Tetapi saat jenazah itu menyentuh ke tanah, tiba-tiba air hitam yang busuk baunya keluar dari celah-celah tanah dan menggenangi bagian dalam kuburan. Aku pun tercengang melihat itu, karena hari itu tidak ada hujan. Tetapi dari mana datangnya air hitam itu? Susah untuk saya menjawabnya. Lalu saya arahkan anak almarhum untuk menguras air hitam itu. Tetapi seperti tidak ada habisnya. Jadi mau tidak mau, penguburan kami percepat dan menahan jenazah itu dengan batu, supaya ia tidak telentang atau telungkup. Karena kalau jenazah telentang atau telungkup, tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Papan kayu pun kami turunkan, dan kami segera timbun kuburan tersebut. Selepas itu kami injak-injak tanah kuburan itu supaya padat. Tetapi sungguh mengherankan. Saya perhatikan tanah yang diinjak-injak itu menjadi becek. Saya tahu jenazah yang ada di dalam telah tenggelam oleh air hitam yang berbau busuk itu. Melihat keadaan tersebut, saya arahkan anak-anak almarhum supaya berhenti menginjak tanah itu, yang artinya kuburan itu tidak ditimbun hingga ke permukaan lubangnya. Lalu saya ambil keputusan
untuk menyelesaikan penguburan secepat mungkin. Sejak lama terlibat dalam penguburan jenazah, inilah jenazah yang saya tidak talqinkan. Hanya saya bacakan tahlil dan doa yang paling ringkas. Setelah saya pulang ke rumah almarhum, lalu saya bertanya pada anak-anaknya dan istri almarhum, apakah yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya. Lalu anak dan istri almarhum menceritakan bahwa almarhum semasa hidupnya bersekutu dengan setan. Ya, almarhum melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan jabatannya. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.